I don't want peace. I want problems always. Semua kerajaan dari masa ke masa selalu melakukan invasi ke berbagai belahan dunia untuk memperluas wilayah kekuasaan. Entah itu dengan cara diplomasi sampai melakukan gencatan senjata. Berdasarkan rekam jejak sejarah dalam berbagai literatur ataupun peninggalan-peninggalan kuno, tercatat ada beberapa kerajaan yang mempunyai wilayah kekuasaan yang sangat luas, bahkan ada yang hampir menguasai seluruh dunia. Berikut adalah beberapa daftar kerajaan yang mempunyai wilayah kekuasaan sangat luas di dunia. Pak Sering anjing. Burung goblok Pak Sering si anjing. Berdiri selama 573 tahun, Kekaisaran Spanyol membentang dari Italia hingga ke Karibia, meliputi 9% wilayah dunia. Bahkan Kekaisaran Spanyol pernah mendapat julukan Kekaisaran yang tidak pernah terbenam matahari. Bagaimana tidak, jika menjelajahi saking luasnya wilayah Kekaisaran Spanyol, kita akan selalu menemukan siang hari. Tercatat, bahkan dataran Amerika hingga ke tanah Afrika pun pernah menjadi wilayahnya. Hal itu disebabkan Christopher Columbus, sang penemu dataran Amerika, merupakan utusan dari Ratu Spanyol kala itu. Akan tetapi karena luasnya daerah kekuasaan, Kekaisaran Spanyol tidak memiliki tata kelola koloni yang baik. Hal itu disebabkan kejamnya cara mereka memperlakukan rakyatnya, memperbudak dan bahkan membunuh bangsa Indian penghuni asli Amerika. Bahkan Spanyol juga membawa serta penyakit seperti cacar air yang kala itu belum ditemukan obatnya. Banyaknya kematian disebabkan hal tersebut membuat menyusutnya rakyat kekaisaran yang awalnya 50 juta orang menjadi hanya 1 juta jiwa. Ditambah lagi, memisahnya bangsa Portugal dari sekutu mereka karena tidak mampu membendung invasi dari Raja Napoleon di Eropa. Karena melemahnya Kekaisaran Spanyol, dimanfaatkan oleh beberapa koloni jajahan mereka melakukan balas dendam dengan melakukan pemberontakan, sehingga sedikit demi sedikit Spanyol pun kehilangan daerah kekuasaan. Salah satu sisa kebesaran Spanyol yaitu bahasa Spanyol menjadi bahasa kedua yang paling banyak digunakan di dunia dengan 470 juta penutur.สุดจัดประหลัดบ่งามหลายเปิดไฟดองว่าเห็นแล้วอยากยิกอยากหยอกอยากบอกอยากตอบอัดต้องห้องใจ Memiliki daerah kekuasaan hingga 22% wilayah di dunia yang membentang dari seluruh Asia hingga daratan Eropa. Kekaisaran Mongol kala itu memiliki raja yang sangat hebat yaitu Genghis Khan dan memiliki reputasi sebagai penakluk daratan Eurasia terhebat sepanjang sejarah. Kepemimpinannya dan strategi perang yang sangat hebat merupakan kunci dari jarangnya Mongol mengalami kekalahan dalam pertempuran.
Bangsa Mongol bahkan sempat menguasai seperempat populasi dunia saat itu. Jika saja mereka tidak terlalu haus darah, bangsa Mongol memiliki kesempatan menguasai lebih banyak wilayah. Di masa pemerintahan Genghis Khan saja diperkirakan 40 juta orang tewas dalam proses penaklukan wilayah. Alhasil, setelah 162 tahun berdiri, Kekaisaran Mongol runtuh dan pecah menjadi 4 bagian. Salah satunya dipimpin cucunya yakni Kubilai Khan yang memulai dinasti Yuan yang memerintah di China. Berdiri selama lebih dari 1480 tahun, di mana saat Julius Caesar menduduki tahta, Kekaisaran Romawi berada pada puncak kejayaannya dengan menguasai seperempat wilayah dunia. Memiliki 2 hal penting adalah kunci dari kesuksesan Romawi kala itu. Pertama yaitu militer yang sangat kuat, dan yang kedua adalah teknologi maju untuk memakmurkan rakyat koloninya. Hal itu dapat dibuktikan hingga sampai saat ini, di mana kita masih bisa menyaksikan megahnya bangunan-bangunan serta tata kota Kekaisaran Romawi. Tidak hanya itu, pada masa Kekaisaran Romawi, berbagai ilmu pengetahuan pun turut lahir di sana yang turut andil berjasa bagi perkembangan dunia hingga sampai saat ini. Terlepas dari semua kehebatannya kala itu, lagi-lagi karena terlalu banyak dan luasnya wilayah yang dikuasai, rupanya hal itu pula lah yang menjadi cikal bakal keruntuhan Kekaisaran Romawi. Alhasil, banyak pemberontakan dan perang saudara di dalam wilayahnya yang perlahan namun pasti membawa kekaisaran ini ke titik terendahnya. Keruntuhan kekaisaran itu pun mencapai puncaknya saat Kekaisaran Muslim Ottoman datang. Akhirnya pada tahun 1453, Kekaisaran Romawi pun takluk di bawah Kekaisaran Islam Ottoman dan berganti nama menjadi Bizantium. Penguasa Ottoman kala itu sebenarnya berhak memaksa mereka untuk ikut memeluk Islam. Akan tetapi, karena kebijaksanaan penguasa Muslim kala itu, rakyat Romawi tetap bisa dengan bebas memeluk dan menyebarkan agama asalnya yaitu Kristen. Hal itu membuktikan jika Raja Ottoman kala itu egois dan jahat, manusia di masa depan tidak akan pernah mengenal agama Kristen. Nah, lauk lagi ni. Hey, that's pretty good. Didirikan oleh Cyrus the Great di awal tahun 550 sebelum Masehi dengan dukungan dari berbagai penguasa lokal kala itu, melahirkan beberapa raja-raja terkenal seperti Darius, Xerxes, dan Artaxerxes. Kekaisaran Persia pernah memerintah setidaknya 44% penduduk di dunia selama 220 tahun. Wilayah kekuasaan Persia kala itu mendominasi Timur Tengah meliputi Mesir, sebagian Afghanistan dan Pakistan,
serta hampir seluruh daratan Yunani. Kejayaan itu pun akhirnya berakhir dikarenakan kematian Artaxerxes atau yang lebih dikenal dengan nama Darius III. Tidak hanya itu, kehancuran Persia juga disebabkan oleh serbuan Alexander Agung dari Makedonia. Setelah mengalahkan Darius III, Alexander Agung pun mengangkat dirinya sendiri sebagai penerus Darius dan merebut sebagian besar wilayah timur Persia untuk menjadi wilayah Makedonia. Tidak hanya itu, Alexander pun memukul mundur pasukan Persia hingga ke Iran. Meski demikian, dia tidak bisa menaklukkan seluruh Persia, dan kekaisaran yang dibangun oleh Alexander pecah ketika dia meninggal dunia dalam usia baru menginjak 32 tahun. Pernah dinobatkan sebagai kerajaan terbesar di dunia sekitar abad ke-18 hingga abad ke-19. Dengan luas wilayah kekuasaan meliputi 30% wilayah dunia dan seperempat penduduk dunia atau hampir mencapai 500 juta orang. Tak hanya luas wilayahnya yang mumpuni, kerajaan Inggris juga mampu mempertahankan wilayah kekuasaannya yang luas itu hingga ratusan tahun lamanya. Jauh lebih lama jika dibandingkan dengan kerajaan besar lain seperti Romawi, Spanyol, dan Portugis. Secara umum, pengaruh Inggris tak perlu diragukan lagi. Terbukti walaupun wilayah kekuasaannya di Amerika berhasil merdeka, akan tetapi tetap mewarisi bahasa, nasionalisme, dan filosofi khas Inggris. Negeri itu pun memperkenalkan demokrasi perwakilan ke seluruh dunia dan menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa persatuan dunia. Meski demikian, Inggris juga mewarisi kejahatan. Di masa kolonial, jutaan orang tewas karena kelaparan di kamp tawanan atau dibantai karena menentang kekuasaan negeri itu. Namun seiring berjalannya waktu, Britania Raya atau sekarang dikenal dengan Kerajaan Inggris mengalami kemunduran yang disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti korupsi yang merajalela. Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua pun turut andil menjadi penyebab kemunduran kerajaan itu. Pasca Perang Dunia Kedua, sejumlah wilayah kekuasaan Britania Raya di Kepulauan Pasifik, Afrika, dan Asia melakukan revolusi kemerdekaan yang melahirkan selusin lebih negara baru berbentuk negara persemakmuran, seperti Malaysia dan Australia. Setelah memimpin persemakmuran secara efektif selama 394 tahun, Kekaisaran Inggris berakhir secara resmi setelah Hong Kong kembali ke tangan China pada 1997.